Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa billiwaniyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatha bihi ya Rabbi fil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala mabihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa min a'immatin bihim yaghfirul Rabbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha. Ya, 5. Gak apa-apa semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala tanhar fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duha adalah petunjuk Allah. Matikan. Yang dilambangkan dengan cahaya matahari. Matahari di waktu pagi, sepenggalan galah. Jadi sinarnya itu menyehatkan. Duha wal laili idza saja, dan
Juga Allah bersumpah demi malam ketika sudah sunyi, itu melambangkan batin kita. Kalau kita sedang gundah gulana, kita harus mendekat sama Allah di waktu malam yang sunyi. Yang lain sudah tidur, nyenyak dalam tidurnya, kita bangun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, Allah tetap bersama kita dan tidak akan jauh Allah, enggak akan pergi Allah itu, enggak akan benci Allah itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan memang akhirat itu memang lebih baik daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti nanti pada waktunya nanti Allah akan menganugerahkan kepada kita semua fatarda. Maka anugerah itu membuat kita itu ridho, membuat kita itu puas, karena besok bisa bertemu dengan Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau ya Muhammad yatiman, seorang yatim. Fa'awa, maka Allah akan menjaganya. Maksudnya apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah atau cari tahulah, anna fikum, sesungguhnya dalam jiwa kalian itu ada Rasulullah. Sampai harus yakin, sampai harus tahu, harus yakin, harus tahu, cari tahu. Kalau Anda nggak tahu, kalau kalian nggak tahu, cari tahu. Betul enggak sih ada Rasulullah dalam jiwa kita itu? Betul enggak? Kok Al-Qur'annya bilang seperti itu? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam jiwa setiap manusia itu ada Rasulullah. Gak tahu, cari tahu. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad? Yatiman, adalah seorang yang yatim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, meninggal sendirian Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sendirian, fa'awa, maka dijaga itu. Dijaga itu. Yatim itu dijaga, dalam jiwa kita itu dijaga. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati engkau dhallan, kebingungan. Kalau sampean nggak pernah menempuh suatu jalan, terus ada dua jalan, belum pernah melewati, bingung, lewat kanan atau lewat kiri, bingung. Dalam kebingungan, maka Allah fahada, akan memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah juga mendapati engkau ailan, kekurangan, fakir, miskin, kekurangan. Kekurangan apa? Bisa jadi kekurangan harta, bisa jadi kekurangan ilmu, bisa jadi kekurangan pengalaman, bisa jadi kekurangan cinta dan kasih sayang. Fa'aghna, maka Allah akan mencukupinya, maka Allah akan mengkayakannya. Kalau nggak punya harta, kalau miskin harta, Allah akan mengkayakannya hartanya. Allah akan mencukupkan hartanya. Kalau miskin cinta dan kasih sayang, Allah akan memberikannya. Kalau miskin pengalaman, Allah akan memberi pengalaman-pengalaman baru baginya. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun bagi anak-anak yatim, bagi yang yatim itu, siapa yang yatim? Rasulullah. Ingat-ingat,
Yatim itu adalah rambang dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Fala takhar, enggak boleh kita semena-mena. Enggak boleh kita enggak merekannya. Tatkala dalam jiwa kita dibisiki oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk berbuat baik, dengarkan dan lakukan. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai Kanjeng Nabi itu kelaparan, dilambangkan lapar, jangan sampai kelaparan Kanjeng Nabi. Jangan sampai Kanjeng Nabi itu kekurangan kasih dan sayang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun sa'ilah, peminta-minta, pengemis, orang miskin, sa'il bisa jadi juga orang yang bertanya, yang orang meminta-minta atau orang yang bertanya. Meminta-minta berarti dia miskin harta, bertanya dia itu miskin ilmu. Fala tanhar, enggak boleh engkau menghardiknya, berbuat kasar. Nyuwun Pak, nyuwun sewu, monggo. Kalau nyuwun ada orang miskin menghampiri sampean, nyun, dilihat sama sampean, si nomai kok wis jadi pengemis. Udah sana pergi. Nggak boleh. Atau seorang murid atau seorang santri bertanya pada gurunya, bertanya pada yainya karena ketidaktahuannya, karena dia miskin ilmu, bertanya. Goblok, Ustaz. Ulangi berapa kali, goblok. Enggak boleh gitu. Fala tanhar, maka kita enggak boleh menghardiknya, berbuat kasar kepadanya, enggak boleh. Kalau memang dia miskin ilmu, ya terangkan, berikan ilmu. Kalau dia miskin harta, berikan harta kalau kita mampu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, kepada engkau, fahaddis, maka nyatakanlah. Maksudnya apa? Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, fahaddis, maka syukurilah. Bukan fa'ahbir. Fahaddis sama fa'ahbir beda. Kalau fa'ahbir itu pengumuman. Kalau kamu punya rezeki, punya harta melimpah, umumkan. Gak boleh. Fa'ahbir, umumkan. Aku punya uang 1 triliun loh, gak boleh. Tapi fahaddis, nyatakan dalam kehidupan itu. Apa? Syukur, bentuk syukur. Nyatakan bentuk dalam syukur apa itu? Kita berinfak sedekah, ngasih makan anak yatim, santuni anak yatim, santuni orang miskin, bantu janda-janda tua, bukan janda-janda muda saja, janda-janda tua dibantu ya, dibantu janda-janda muda. Janda muda itu yang sudah punya anak itu pahalanya berlipat-lipat. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tatkala kita itu merasa yatim, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, hanya punya Allah, itu di jiwa kita harus dihujamkan seperti itu. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kita kepada orang lain, itu nggak boleh. Menggantungkan kehidupan kita, masa depan kita itu kepada orang lain, itu tidak boleh. Gantungkan semua keinginan, cita-cita, kehidupan, keselamatan, kebahagiaan semua kepada Allah. Nggak boleh menggantung sama manusia itu. Menggantungkan sama orang tuanya, orang tua aku nyantai ya, orang tua aku sugih ya, aku nggak usah kerja, nggak apa-apa. Banyak cerita-cerita orang kaya, raja kaya
membiarkan anaknya berfoya-foya, membiarkan anaknya malas-malesan, nggak kerja, nggak sekolah. Tatkala orang tuanya udah meninggal, kekayaannya habis ludes. Akhirnya jatuh miskin. Ya. Jadi ada cerita seorang pandai besi, pembuat paku dengan seorang anak raja. Pandai besi ini mulai dari muda dia sudah membuat paku, akhirnya punya pabrik paku. Orang kaya ini, anaknya raja ini males-malesan, ngapain aku kerja, soro-soro, ayahku sugih kok. Akhirnya dia terlena. Tatkala orang tuanya sudah meninggal, dia tidak punya apa-apa, nggak punya ilmu, kekayaannya dibuat makan habis-habis. Akhirnya dia jadi karyawannya si tukang pandai besi tadi. Kebalik. Pokoknya gitu. Kita itu harus bekerja, harus merubah nasib kita sendiri. Kalau bukan kita, tidak bisa. Harus kita sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Aku tidak akan merubah nasib seorang kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Aku nggak akan merubah nasibmu, kata Allah, kalau kamu nggak mau merubahnya sendiri. Makanya perubahan itu harus dari kita, harus dari dalam jiwa. Niat berubah harus dari dalam jiwa. Kalau cuma di lisan tok, fahbir namanya. Tapi harus fahadis, harus diyakinkan, disyukuri, diyakini itu di dalam hati. Jadi harus ditampakkan, fahadis harus ditampakkan dengan perbuatan. Kalau cuma lesan tok, saya mau berubah, Pak. Maksudnya gimana? Biar saya diselamatkan oleh Allah, biar rezeki saya besok dilancarkan oleh Allah. Dengan cara apa? Bangun malam, Pak. Bangun malam itu apa? Tahajud. Ngomong tok, nggak dipraktekkan. Om dong, ditertawain sama setan gitu ya. Menang setannya. Bukan cuma 1-0, 4-0 gitu ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau Anda sudah merasa yatim, tidak ada yang bisa membantu Anda, tidak menggantungkan kepada sesama manusia, tidak menggantungkan kepada benda-benda, hanya menggantungkan diri ini kepada Allah, maka fa'awa, maka Allah akan melindungi kita, akan menyertai kita, akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Gitu. Yakini kalau kita selalu bersama Allah kemanapun kita pergi, kita berada, kita selalu bersama Allah. Sadari itu. Kecuali sampai nggak sadar. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau sampai sedang bingung banyak masalah, Allah yang akan memberi petunjuk jalan keluarnya. Ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan jika kalian itu dalam keadaan miskin, dalam keadaan bodoh, maka fa'algana, maka Allah yang akan mengkayakannya. Ya Ghani, Zat yang maha kaya. Ya Mughni, Allah yang Zat yang maha mengkayakan. Kaya apa? Kaya ilmu, kaya harta, Allah semua yang akan mengkayakan itu. Fa'amal yatima fala takhar, maka enggak boleh sampean itu menelantarkan anak-anak yatim, tidak ngereken anak-anak yatim, semena-mena terhadap anak yatim, enggak boleh. Kalau sampean ingin ditolong oleh Allah, santuni anak-anak yatim itu. Bahagiakan, karena mereka enggak punya apa-apa nih. Enggak punya ayah, enggak punya ibu. Butuh kasih dan sayang dari orang tua, butuh uluran tangan, butuh usapan di kepalanya itu, butuh belayan. Gandeng nire, gandeng. Anak yatim itu loh, bayangkan sampean jadi anak yatim, mulai dari kecil nggak punya bapak, nggak punya ibu,
tatkala melihat teman-temannya beli es misalkan, sampai nggak melongo, mau minta sama siapa sampai. Harus sadar gitu, harus sadari gitu. Seandainya aku jadi anak yatim itu ya, piye. Makanya sampai harus bersyukur pol diberi kesempatan oleh Allah mempunyai orang tua. Anak yatim itu yang kecil itu loh, yang masih belum balik itu loh. Lainnya main-main terus ada es krim lewat atau ada mainan lewat. Anak-anak yang lain nangis-nangis ke orang tuanya, minta dibelikan es krim, minta dibelikan permen, minta dibelikan mainan. Kalau anak yatim, pelongo. Coba sampean merasakan seperti itu. Terus tatkala sampean minta yang ngasuh sama sampean, yang ngasuh pamannya atau yang ngasuh siapa di panti asuhan. Bapak, aku minta mainan dong. Disentil sampean kuping. Mainan tok. Bayangkan namanya. Makanya kita nggak boleh semena-mena terhadap anak yatim. Mereka butuh belayan kasih sayang dari orang tua. Kalau kita bisa jadi ayah angkatnya, jadi orang tua angkatnya, lakukan itu. Karena besok kata Rasulullah, bagi penyantun anak-anak yatim, bagi keluarga yang di dalamnya ada anak-anak yatim, di dalam surga akan seperti kedua jari ini, akan dekat sama Rasulullah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan tatkala kita bertemu dengan seorang peminta-minta, kita nggak boleh menghardiknya, berbuat kasar padanya. Kalau kita ada, kasih aja. Nggak usah menilai, ini kayak tohe nggak sholat ini. Ketoke sih seger iki, males ae. Gak usah, kasih aja. Karena keikhlasannya sampai ditentukan pada saat itu. Sampai ikhlas atau enggaknya ya ditentukan pada saat itu. Ikhlas itu nggak bisa dibuat-buat. Ikhlas itu dari dalam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka setiap nikmat yang datangnya dari Tuhanmu, fahaddis, maka nyatakan dalam kehidupan kita. Maksudnya kita syukuri. Kita tatkala punya rezeki, kita santuni anak yatim, datangkan anak yatim, kasih makan anak yatim, kita santuni, pulangnya kita kasih uang, kasih sembako atau kasih perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Kita undang para duafa, para orang-orang miskin yang makannya hanya dua kali sehari. Masih enak, 2 hari sekali cuma. Kadang kena busung lapar, kita kasih sembako, kita bahagiakan mereka walaupun hanya satu hari, nggak apa-apa. Apalagi biar setiap bulan sampai santunan. Satu orang sampai kasih jatah 500.000 sampai 1 juta sembako, luar biasa. Setiap mereka ibadah sampai dapat pahalanya. Setiap sampai ngasih baju itu dipakai untuk beribadah sampai dapat pahala. Sampai apalagi anak yatim sampai sekolahkan, sampai dipondokkan, banyak itu. Termasuk sedekah jariyah dapat, termasuk ilmu yang bermanfaat dapat yang dia timba di pondok pesantrennya itu, dan termasuk dia itu anak yang soleh dapat tatkala dia mendoakan kepada ayah angkatnya. Dia mendoa, ya Allah, memang bapak ibuku udah meninggal ya Allah, tapi ini ada seorang bapak mengangkat aku sebagai anaknya yang luar biasa baik. Tolong ya Allah ampuni dosanya. Dikabul sama Allah, diistijabah sama Allah. Fahaddis. Jadi harus kita tampakkan kenikmatannya Allah itu, harus kita syukuri dengan cara memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda tua, janda-janda muda, monggo lah nikahi janda-jandanya itu, karena kan punya anak yatim itu, kasihan kalau enggak, pahalanya banyak juga. Meskipun kalau mau nggak apa-apa jadi janda, tapi janda yang solehah. Ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah
diberi kekuatan iman dan takwa oleh Allah. Amin. Sehingga kita bisa dapat berbuat amal solehah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama